bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang baik di zaman yang sudah merdeka ini. Hargai perbedaan, hargai semua orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 bilang, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman, suku, bahasa, ras, budaya, warna, bahkan agama. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Kita nggak bisa milih kita lahir dari suku apa. Kita nggak bisa milih kita lahir dengan warna apa. Alangkah kelirunya apabila Tuhan yang menganugerahkan perbedaan dan kita tidak menghargai perbedaan. Waktu saya masih kecil, saya pernah diteriakin, maaf, dasar Cina, pulang sana. Diteriakin, pulang lu Cina. Saya yakin Anda yang lahir dari keturunan Chinese, Anda juga ngalami yang saya alami. Begitu banyak kebencian karena perbedaan yang dipupuk dari sejak kita kecil. Berapa banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anak mereka yang beda suku untuk bergaul. Bahkan sampai hari ini, pernikahan beda suku menjadi sebuah masalah besar. Belum lagi masalah status dan ekonomi. Tapi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa milih lahir di mana, dari suku apa, dari keluarga mana, dengan warna apa. Kalau saya diteriakin, dasar lu Cina, pulang sana. Saya mau bilang, saya mau pulang kemana? Indonesia tanah air saya lahir di Indonesia. Anda yang teriak saya Cina, saya mau bilang, saya nggak punya rumah di Cina. Kalau saya diusir dari tanah ini, saya mau pulang kemana? Siapapun nggak berhak ngusir saya dari Indonesia karena saya lahir di tanah ini dan saya cinta Indonesia. Anda yang menyebut diri Anda orang Indonesia, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Kita lahir di Indonesia, kita sudah buat apa buat Indonesia? Hargai perbedaan, hargai semua orang. Anak-anak muda dengar, takutlah akan Allah. Apa artinya? Dalam Amsal 16 ayat 6b dikatakan, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jangan berbuat jahat sama bangsa sendiri. Kalau kita mau hidup takut akan Allah di tanah ini, janganlah menabur kejahatan di bangsa ini. Hormatilah raja, kata firman Tuhan. Kita harus menghormati pemerintah, karena pemerintah berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1 bilang, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Percaya nggak percaya? Memang rakyat yang memilihnya. Tapi siapa yang duduk di situ ditetapkan oleh Allah. Saya percaya bahwa siapapun yang hari ini duduk di kursi pemerintahan, baik buruknya, Tuhan sanggup pakai mereka untuk menolong rakyat Indonesia. Karena itu, kita harus menghormati pemerintah, mentaati hukum yang ada. Tidak melawan mereka, tapi mendoakan mereka. Kalaupun ada penguasa atau pejabat yang menurut kita tidak berjalan sesuai fungsinya, mereka tidak mensejahterakan rakyatnya, Tuhan sanggup mengangkat, Dia juga sanggup menurunkan. Salah satu mimpi yang Tuhan taruh di hati saya adalah melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Allah, yang mencintai rakyat, yang cerdas dan berintegritas. Saya percaya kalau Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin atas bangsa ini, kita sebagai rakyat harus mendoakan mereka supaya hati mereka dijauhkan dari serakah, dari kepentingan diri sendiri, agar mereka sungguh-sungguh mengingat rakyat, memperjuangkan daerahnya. Indonesia memang luas, tapi bahwasanya cuma ada 34 provinsi saja. Yang saya yakin, kalau kita punya 34 gubernur saja yang takut akan Allah dan mencintai rakyatnya, Indonesia pasti jauh lebih baik ke depannya. Seperti slogan kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya percaya kalau kita punya pemimpin yang tangguh, bangsa kita pasti tumbuh. Pemimpin yang di atas nggak akan kuat kalau nggak didukung oleh rakyatnya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita punya andil untuk berdoa dan mendukung pemerintah supaya bangsa kita tangguh dan bangsa kita tetap tumbuh.